kayaknya hampir semua dari kita pernah lihat diagram Ikigai yang 4 lingkaran itu ya kan? Yang katanya jadi peta buat nemuin tujuan hidup. Tapi, pernah nggak sih kepikiran gimana kalau peta yang kita pegang selama ini ternyata salah? Nah, ini dia nih gambarnya. Peta yang katanya bisa bikin hidup kita bermakna. Ada irisan antara apa yang kita cintai, apa yang kita kuasai, apa yang dunia butuhkan, dan apa yang bisa menghasilkan uang. Kelihatannya rapi banget, sempurna. Tapi justru kesempurnaan inilah yang perlu kita curigai. Dan disinilah pertanyaan besarnya muncul. Gimana kalau diagram yang kita kira filosofi kuno dari Jepang ini ternyata sama sekali bukan dari Jepang? Gimana kalau selama ini kita semua salah jalan? Oke, sekarang ayo kita coba jadi detektif sebentar. Kita bakal telusuri jejak diagram ini sampai ke akarnya. Dan percaya deh, hasilnya bakal bikin Anda kaget. Dan ini dia, clue pertamanya. Pengakuan dari Mark Wynne sendiri, orang yang bikin diagram ini jadi viral. Di tahun 2014, dia ngaku kalau dia itu cuma ambil diagram lain tentang tujuan atau purpose, terus dia ganti satu kata di tengahnya. Satu kata doang. Jadi Ikigai. Udah, gitu aja. Jadi, kalau kita runut, ceritanya begini. Awalnya itu dari konsep bisnis namanya konsep landak dari Jim Collins. Terus diadaptasi jadi diagram proposito atau tujuan sama Andres Suzunaga. Nah, baru deh di tahun 2014, Mark Wynne datang, ganti label tengahnya jadi Ikigai, dan boom, viral. Jadi udah jelas banget ya, diagram ini asalnya bukan dari filosofi Jepang kuno. Oke, mitosnya udah kita bongkar. Sekarang waktunya kita cari harta karun yang sebenarnya. Jadi, apa sih Ikigai itu? Ikigai. Kalau kita bedah katanya, Iki itu artinya hidup, dan Gai itu artinya nilai atau harga. Jadi gampangnya, Ikigai itu ya alasan untuk hidup, alasan kenapa kita mau bangun pagi setiap hari, sesuatu yang bikin kita bisa melihat ke depan, bahkan saat kita lagi ngerasa terpuruk sekalipun. Nah, disinilah letak perbedaan paling mendasarnya. Versi barat yang viral itu seolah-olah bilang, Ikigai itu harus satu tujuan besar yang bisa menghasilkan uang. Padahal, di Jepang sendiri, Ikigai itu bisa ditemukan di hal-hal kecil sehari-hari. Kayak nikmatin secangkir kopi di pagi hari, senengnya lihat tanaman di kebun tumbuh subur, atau bahkan sekedar ketawa bareng teman. Ini tuh soal kekayaan batin, bukan soal saldo di rekening. Jadi intinya, lupain deh soal nyari satu tujuan akhir yang sakral. Ikigai itu lebih kayak perjalanan, bukan garis finish. Dia ada di momen-momen kecil, dia bisa berubah seiring kita bertambah dewasa, dan yang paling penting, Ikigai itu sesuatu yang kita lakukan dengan tulus, bukan karena disuruh atau terpaksa. Oke, peta yang lama udah kita buktikan salah. Sekarang waktunya kita gambar peta yang baru, yang lebih benar. Yuk kita kenalan sama Ikigai 2.0. Sebuah model yang kita desain ulang buat benar-benar nangkep esensi dari konsep yang keren ini. Langkah pertama, dan ini mungkin agak radikal. Kita buang lingkaran uang. Ya beneran, kita hapus. Kenapa? Karena inilah kesalahan paling fatal dari diagram yang viral itu. Dengan menghapus syarat harus menghasilkan uang, kita justru membebaskan konsep Ikigai itu sendiri. Tapi ini bukan berarti uang itu nggak penting ya. Coba bayangin gini, uang itu bisa jadi bonus kayak buah manis yang tumbuh dari pohon Ikigai kita, tapi dia bukan akarnya, paham kan? Uang itu efek samping yang menyenangkan, bukan syarat wajib. Oke, langkah kedua, kita ganti pertanyaannya biar lebih dalam. Bukan lagi sekedar apa jagoanmu, tapi apa sih bakat alamimu? Bukan cuma apa yang kamu suka, tapi apa yang benar-benar bikin semangatmu menyala? Jadi kita diajak buat gali lebih dalam lagi ke diri kita sendiri. Coba deh kita dengerin kutipan dari Jim Collins ini. Katanya, ada beda besar antara sesuatu yang kita jagoin karena latihan dengan sesuatu yang emang bakat alami kita. Contohnya, mungkin Anda bisa belajar jadi akuntan yang hebat, tapi bisa jadi bakat alami Anda itu sebenarnya jago banget menghubungkan orang. Nah, Ikigai 2.0 ini ngajak kita fokus ke bakat alami itu. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Lihat deh, di model yang baru ini ada panahnya. Ini bukan lagi titik temu statis, tapi sebuah proses yang terus berputar, kayak roda. Ini adalah siklus yang berkelanjutan. Setiap kontribusi yang kita berikan bakal jadi bahan bakar buat penemuan selanjutnya. Jadi, Ikigai itu lebih mirip tarian yang dinamis, bukan patung yang diam.
So, sekarang kita punya peta baru yang lebih akurat. Pertanyaan selanjutnya adalah, gimana cara pakainya? Gimana kita mulai perjalanannya? Caranya simple, ada 3 langkah. Pertama, mulai dari apa yang benar-benar Anda cintai dan bikin semangat. Anggap ini bahan bakarnya. Kedua, saring itu lewat bakat alami Anda, strength unik Anda. Ini senjatanya. Dan ketiga, fokusin energi itu untuk sesuatu yang dibutuhkan dunia. Inilah kontribusi Anda. Jadi, bahan bakar, senjata, kontribusi. Dan perlu diingat ya, ini bukan lomba nyari satu panggilan hidup yang super megah. Ikigai Anda itu bisa banyak hal kok. Bisa dari hobi, cara Anda merawat orang tersayang, atau bahkan kebaikan-kebaikan kecil yang Anda lakuin setiap hari. Dia nggak tunggal, dan dia bakal terus tumbuh dan berubah, sama kayak diri kita. Sebagai penutup, dengerin deh kutipan yang indah ini. Seorang ahli dalam seni kehidupan gak pernah bikin batasan yang jelas antara kerja dan main. Dia cuma mengejar visinya dengan sepenuh hati, apapun yang dia lakukan, sampai rasanya dia lagi melakukan keduanya sekaligus. Mungkin inilah ikigai yang sejati, saat pekerjaan terasa seperti bermain. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan, di mana permainan Anda?